Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Fajar Setiawan dengan NPM 243510079. Video kali ini saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pemrograman web yang diampu oleh Bapak dosen M. Rizky Fadilah STMNG, yang dimana tugasnya itu adalah saya akan belajar secara mandiri tentang JavaScript dan website yang saya gunakan adalah W3 Schools, yang mana ini juga merupakan salah satu website yang direkomendasikan oleh Bapak dosen M. Rizky Fadila. Baiklah, langsung saja ke inti videonya. Saya akan belajar yaitu pertama, pengantar JavaScript. Apa yang dapat dilakukan JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman web. Ia dapat menghitung, manipulasi, dan memvalidasi data. Aplikasi ini dapat memperbarui dan mengubah HTML dan CSS. JavaScript dapat mengubah konten HTML. Salah satu dari banyak metode HTML JavaScript adalah getElementById. Contoh di bawah ini menemukan elemen HTML dengan ID demo dan mengubah konten elemen inner HTML menjadi hello JavaScript. Kita coba lihat contoh. JavaScript change ID. Berarti di sini ya penggunaannya. JavaScript menerima tanda kutip ganda dan tunggal. Contohnya itu dokumen ini, kalau di sini apa? Perbedaannya di sini. JavaScript dapat mengubah nilai atribut HTML. Dalam contoh ini, JavaScript mengubah nilai src atribut atau source dari sebuah img atau image tag. Itu di sini. JavaScript dapat mengubah gaya HTML atau CSS. Mengubah gaya elemen HTML merupakan varian dari mengubah atribut HTML. Jadi demo dan di sini. Di sini penggunaannya. JavaScript dapat menyembunyikan elemen HTML. Menyembunyikan elemen HTML dapat dilakukan dengan mengubah display atau style. Display style. Ya. Lalu JavaScript dapat menampilkan elemen HTML yang tersembunyi juga dapat dilakukan dengan mengubah display gaya. Ada blok. Berarti kalau non hilang. Di sini. Tahukah Anda, JavaScript dan Java adalah dua bahasa yang berbeda, baik dari segi konsep maupun desain. JavaScript diciptakan oleh Brendan Eich pada tahun 1995 dan menjadi standar ECMA pada tahun 1997. ECMA 262 adalah nama resmi standar tersebut. ECMAScript adalah nama resmi bahasanya. Benar atau salah adalah singkatan JavaScript. Salah. Oke. Berikutnya JavaScript di mana? TypeScript dalam HTML, kode JavaScript disisipkan antara TypeScript dan maksudnya ini TypeScript dan contohnya tidak di sini. Lalu contoh JavaScript lama mungkin menggunakan atribut tipe
Script type teks JavaScript. Atribut type tidak wajib, JavaScript adalah bahasa script default di HTML. Fungsi dan peristiwa JavaScript. Sebuah JavaScript function adalah blok kode JavaScript yang dapat dieksekusi ketika dipanggil. Sebagai contoh, sebuah fungsi dapat dipanggil ketika suatu peristiwa terjadi, seperti ketika pengguna mengklik sebuah tombol. Mempelajari lebih banyak fungsi dan kejadian di bab berikutnya. Kejadian event ya. JavaScript di dalam head atau body. Anda dapat menyisipkan sejumlah script dalam dokumen HTML. Ditempatkan di body atau head, bagian halaman HTML atau di keduanya. Dalam contoh ini, JavaScript function ditempatkan di head halaman HTML. Fungsi ini dipanggil ketika tombol diklik. Function. Yang di dalam body-nya berarti ini ya. Lalu berikutnya JavaScript di dalam body. Ini tadi JavaScript di head. JavaScript function ditempatkan di body bagian head halaman HTML. Fungsi ini dipanggil ketika sebuah tombol diklik. Oh, jadi dia nggak di atas. Berarti perbedaannya tadi. Oh, di sini sama di sini. JavaScript dalam body. JavaScript menempatkan script di bagian bawah elemen body meningkatkan kecepatan tampilan karena interpretasi script memperlambat tampilan. JavaScript eksternal. Script juga dapat ditempatkan di file eksternal. Maksudnya, script eksternal praktis digunakan ketika yang sama digunakan di banyak halaman web yang berbeda. File JavaScript memiliki ekstensi file.js. Untuk menggunakan script eksternal, masukkan nama file script ke dalam src attribute pada sebuah script tag. Script eksternal tidak boleh berisi script tag. Keunggulan JavaScript eksternal yaitu menempatkan script dalam file eksternal memiliki beberapa keuntungan. Memisahkan HTML dan kode, hal ini membuat HTML dan JavaScript mudah dibaca dan dipelihara. File JavaScript yang di cache dapat mempercepat pembuatan halaman. Untuk menambahkan beberapa file script ke satu halaman, menggunakan beberapa text script. Referensi eksternal dapat dirujuk dengan tiga cara, dengan URL lengkap, alamat web lengkap, dengan jalur file seperti JS, tanpa jalan apapun. Contoh ini menggunakan URL lengkap untuk melakukan myscript.js. Seperti di sini. Kalau ini dari bagian body. Kalau jalur file. Contoh ini tidak menggunakan jalur untuk melakukan myscript. Ini secara langsung. Iya. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang jalur file di bab jalur file. Dalam HTML, JavaScript harus disisipkan di dalam tag HTML yang mana. Berikutnya, output JavaScript. Kemungkinan tampilan JavaScript dapat menampilkan data dengan berbagai cara. Menulis ke dalam elemen HTML menggunakan inner HTML atau inner text, menulis ke dalam output HTML menggunakan document.write, menulis ke dalam kotak peringatan menggunakan window.alert, menulis ke konsol browser menggunakan console.log. Menggunakan inner HTML. Untuk mengakses elemen HTML dapat menggunakan document.getElement by ID. Metode tersebut gunakan ID atribut untuk mengidentifikasi elemen HTML. Kemudian gunakan inner HTML property tersebut untuk mengubah konten HTML dari elemen HTML. Sini. Di demo.
Mengubah properti inner HTML dalam sebuah elemen HTML adalah cara paling umum untuk menampilkan data dalam HTML. Lalu menggunakan inner text, gunakan document.getElementById. Kemudian gunakan inner text property tersebut untuk mengubah teks bagian dalam elemen HTML. Itu perbedaan di sini. Gunakan inner HTML ketika Anda ingin mengubah elemen HTML. Gunakan inner text jika Anda ingin mengubah teks biasa. Maksudnya menggunakan document.write. Untuk keperluan pengujian akan lebih mudah menggunakan document.write. Untuk output ya. Coba kalau misalnya 10 kalau misalnya ini percobaan. Menggunakan document.write, setelah dokumen HTML dimuat akan menghapus semua HTML yang ada. Kalau ini ini contohnya ya. Ini percobaan. Bisa? Berarti harus pakai string. Lupa dah. Coba ini. Metode document.write sebaiknya hanya digunakan untuk pengujian. Menggunakan window.alert, Anda dapat menggunakan kotak peringatan untuk menampilkan data. Kalau ini, jadi tampil di sini. Masih, itu nggak bisa. Peringatan. Berikutnya, Anda bisa melewati window kata kunci tersebut. Dalam JavaScript, objek window adalah objek yang dengan cakupan global. Ini berarti bahwa variabel, properti, dan metode secara default termasuk dalam objek window. Ini juga berarti bahwa Anda menentukan kata window kunci bersifat institusional. Kalau ini maksudnya perbedaannya tanpa window. Menggunakan console.log. Untuk keperluan debugging, Anda dapat memanggil console.log. Metode tersebut di browser untuk menampilkan data. Anda akan pelajari lebih lanjut tentang debugging web selanjutnya. F12 sini. Nanti kalau misalnya sini pertama ini percobaan. Lalu cetak JavaScript. JavaScript tidak memiliki objek atau metode print. Anda tidak dapat mengakses perangkat output dari JavaScript. Satu-satunya pengecualian Anda dapat memanggil window.print. Metode tersebut di browser untuk mencetak isi jendela saat ini. Manakah yang bukan sintaks yang benar untuk menulis output di JavaScript?
Berikutnya, aturan sintaksis. Sintaks adalah aturan tentang bagaimana program harus disusun. Oh, ini contohnya. Nilai JavaScript. Sintaks JavaScript mendefinisikan dua jenis nilai, ada nilai tetap dan variabel. Literal dan variabel. Literal JavaScript. Aturan sintaksis terpenting untuk literal adalah angka ditulis dengan atau tanpa desimal. Sini dengan titik. String adalah teks yang ditulis di dalam tanda kutip ganda atau tunggal. Lalu kata kunci JavaScript. Kata kunci JavaScript adalah yang digunakan untuk mendefinisikan tindakan yang akan dilakukan. Kata kunci let dan cost membuat variabel. Name is X years old. Kata kunci JavaScript peka terhadap besar dan kecil. JavaScript tidak menginterpretasikan let atau let sebagai kata kunci let. Variabel adalah wadah untuk menyimpan nilai. Variabel harus diidentifikasi dengan nama yang unik. Define X as variable, assign the value X. Berarti let ini untuk mendefinisikan. Mengidentifikasikan JavaScript adalah nama yang Anda berikan kepada sebuah variabel. Aturan untuk mengidentifikasikan harus diawali dengan huruf, underscore atau dolar. Dapat berisi angka atau karakter setelah karakter pertama. Tidak boleh berupa kata kunci yang dipesan, let, const, if, dan lain-lain. Apakah peka terhadap besar dan kecil. Operator penugasan JavaScript menetapkan nilai ke variabel. Ini kayak pelajaran operator aritmatika untuk menghitung nilai versi dari variabel dan operator yang menghasilkan suatu nilai. JavaScript peka terhadap besar dan kecil. Pengidentifikasi JavaScript peka terhadap besar dan kecil. Variabel last name dan last name adalah variabel yang berbeda. JavaScript dan camel case. Secara historis, para programmer telah menggunakan berbagai cara untuk menggabungkan beberapa kata menjadi satu variabel. Tanda hubung, nama depan, nama belakang, kartu master, antar kota. Tanda hubung tidak dibolehkan dalam JavaScript. Tanda hubung hanya digunakan untuk pengurangan. Menggaris bawahi. Nomor camel case. Apa sintaks yang benar untuk menentukan nilai ke sebuah variabel? Lalu berikutnya pernyataan. Maksudnya a JavaScript program is a list of statement assumed to the computer. The value of z is 11. Program JavaScript adalah daftar instruksi yang akan dieksekusi oleh komputer. Instruksi pemrograman ini disebut pernyataan. Sebagian besar program JavaScript berisi banyak pernyataan. Pernyataan tersebut dieksekusi satu persatu sesuai urutan penulisannya. Dalam HTML, program JavaScript dieksekusi oleh perambat web atau web browser. Pernyataan JavaScript terdiri dari nilai, operator, ekspresi, kata kunci, dan komentar. Memberitahu browser untuk menulis Hello Dolly dalam HTML dengan ID demo. JavaScript dan pernyataan JavaScript sering disebut kode JavaScript. Titik koma memisahkan pernyataan JavaScript. Tambahkan titik koma di akhir setiap pernyataan yang dapat dieksekusi. Jadi kalau misalnya gini, ya tekan ya. Jika dipisahkan oleh titik koma, beberapa pernyataan yang satu baris diperbolehkan. Oh, ini gitu.
Di internet Anda mungkin melihat contoh tanpa titik koma. Mengakhiri pernyataan titik koma tidak wajib, tetapi sangat disarankan. Spasi putih JavaScript mengabaikan spasi ganda. Anda dapat menambahkan spasi kosong di script Anda agar lebih mudah dibaca. Lebih ke format penulisan. Diberi spasi. Panjang baris dan pemisah baris JavaScript. Untuk keterbacaan terbaik, programmer seringkali lebih suka menghindari baris kode yang lebih panjang dari 80 karakter. Jika sebuah pernyataan JavaScript tidak dimuat dalam satu baris, tempat terbaik untuk memisahkannya adalah setelah operator. Operator satu jadi 2 baris yang dibuatnya. Tapi masih jalan. Blok kode. Pernyataan JavaScript dapat dikelompokkan bersama dalam blok kode. Di dalam tanda kurung kurawal, tujuan dari blok kode adalah untuk mendefinisikan pernyataan yang akan dieksekusi bersama-sama. Salah satu tempat Anda akan menemukan pernyataan yang dikelompokkan bersama dalam blok adalah di dalam fungsi JavaScript. Contohnya, click me. Dalam tutorial ini, kita menggunakan identasi 2 spasi untuk blok kode. Anda akan pelajari lebih lanjut tentang fungsi di bagian selanjutnya di tutorial. Kata kunci JavaScript. Pernyataan JavaScript seringkali diawali dengan kata kunci untuk mengidentifikasi tindakan JavaScript yang akan dilakukan. Kami mencantumkan semua kata kunci JavaScript. Ini lebih lengkapnya. var let const if switch for function return try. Mendeklarasikan sebuah variabel, mendefinisikan variabel blok, mendeklarasikan konstanta. Menandai blok pernyataan dikunci suatu kondisi, kasus, looping, sebuah fungsi, keluar. Kata kunci JavaScript adalah kata-kata yang dipesan. Kata-kata yang dipesan tidak dapat digunakan sebagai nama variabel. Berapa banyak pernyataan yang dapat Anda temukan dalam baris kode ini? 1, 2, 3. Komentar JavaScript digunakan untuk menjelaskan kode JavaScript dan untuk membuatnya lebih mudah dibaca. Juga dapat digunakan untuk mencegah eksekusi saat menguji kode alternatif. Contoh ini menggunakan komentar satu baris diakhiri untuk menjelaskan kode tersebut. Komentar berbaris ganda. Komentar multibaris dimulai dengan Penggunaan komentar satu baris adalah paling umum. Komentar blok sering digunakan untuk dokumentasi formal. Menggunakan komentar untuk mencegah eksekusi. Nanti maksudnya itu mau dicoba baru run. Contoh ini menggunakan blok komentar untuk mencegah eksekusi beberapa baris sekaligus. Apa sintaks yang benar untuk membuat komentar di JavaScript? Berikutnya variabel. Variabel adalah wadah data. Variabel JavaScript dapat dideklarasikan dengan 4 cara. Menggunakan let atau const, menggunakan var, atau secara otomatis. Contoh penggunaan let. Konstanta. Dari contoh tersebut, Anda dapat menebak X berisi nilai 5. Variabel adalah label untuk nilai data. Variabel adalah wadah untuk menyimpan data. Mengidentifikasi JavaScript. Variabel diidentifikasi dengan nama unik yang disebut pengidentifikasi. Nama bisa singkat seperti X, Y, Z. Nama dapat berupa deskripsi seperti usia, jumlah nama mobil. Aturan untuk menyusun nama adalah berisi huruf, angka, baris bawah, dan tanda dolar. Diawali dengan huruf, tanda dolar atau garis bawah, bersifat huruf besar kecil. Kata-kata yang dicadangkan atau kata kunci tidak dapat digunakan sebagai nama. Angka tidak diperbolehkan sebagai karakter pertama dalam nama. Dengan cara ini, JavaScript dapat dengan mudah membedakan pengidentifikasi dari angka.
garis bawah JavaScript. Kebiasaan di kalangan programmer profesional adalah memulai nama variabel private dengan garis bawah. JavaScript juga memperlakukan tanda dolar sebagai huruf. Pengidentifikasi yang mengandung simbol dolar adalah nama variabel yang valid. Penggunaan simbol dolar tidak terlalu di JavaScript, tetapi programmer profesional sering menggunakannya sebagai alias untuk fungsi utama dalam pustaka JavaScript. Mendeklarasikan variabel JavaScript. Membuat variabel di JavaScript disebut mendeklarasikan variabel. Anda mendeklarasikan variabel JavaScript dengan let, kata kunci var, atau cons. Mendeklarasikan variabel menggunakan let. Setelah deklarasi, variabel tersebut tidak memiliki nilai. Secara teknis nilainya adalah undefined. Untuk mendapatkan nilai, gunakan tanda sama dengan pemberian nilai. Biasanya Anda akan memberikan nilai pada variabel saat mendeklarasikan, kalau secara langsung. Mendeklarasikan variabel menggunakan cons sama aja ternyata consnya. Kedua variabel pre1 dan 2 dideklarasikan dengan cons kata kunci. Nilai pre1 2 tidak dapat diubah. Variabel total dideklarasikan dengan let kata kunci. Mendeklarasikan variabel secara otomatis. Ini tidak disarankan. Merupakan praktik pemrograman yang baik untuk mendeklarasikan semua variabel di awal script. Mendeklarasikan variabel menggunakan var digunakan kata kunci var digunakan di semua kode JavaScript sebelum tahun 2015. Kata kunci let dan cons merupakan hal baru. Ini versi upgrade. Kapan menggunakan var, let, dan cons? Selalu deklarasikan variabel, selalu gunakan cons jika nilai tidak dapat diubah karena konstanta. Selalu gunakan cons jika dapat diubah seperti array dan objek. Hanya gunakan let jika Anda tidak dapat menggunakan cons. Dan pernah menggunakan var jika Anda bisa menggunakan let atau cons. Tipe data JavaScript dapat menyimpan 8 tipe data. Tapi untuk saat ini anggap saja hanya angka dan string. Jika Anda memasukkan angka dan kutip, maka disebut string text. Satu pernyataan banyak variabel. Bisa langsung. Sebuah deklarasi dapat mencakup beberapa baris. Kalau ini satu baris, ini jadi 3. Operator penugasan ini. Dalam JavaScript, tanda sama dengan adalah operator penugasan, bukan operator sama dengan. Namun dalam JavaScript, hal itu sangat masuk akal. Ia menetapkan nilai X tambah 5 ke X. Nah, program ini menghitung nilai X hasilnya variabel X nilai tambah 5. Kalau operator sama dengan ditulis dengan 2 sama dengan. Aritmatika JavaScript. Sama seperti aljabar, Anda dapat melakukan aritmatika dengan variabel JavaScript menggunakan operator seperti sama dengan. Kayaknya ini penugasan. Dan plus. Ini juga dapat menambahkan string. Jika Anda memasukkan angka dalam tanda kutip, angka-angka lainnya akan diperlakukan sebagai string dan digabungkan. Contoh. Ini nanti jadi 5 walaupun yang string cuman ini. 5 tambah string 5 jadi 55. Manakah yang bukan sintaks yang benar untuk mendeklarasikan variabel ini? Berikutnya kata kunci tersebut let diperkenalkan di IS 6 tahun 2015. Variabel yang dideklarasikan dengan let memiliki cakupan blok. Variabel yang dideklarasikan dengan let harus dideklarasikan sebelum digunakan. Let tidak dapat dideklarasikan ulang dalam cakupan yang sama. JavaScript tidak memiliki block scope. JavaScript memiliki block scope dan function scope. Memperkenalkan 2 kata kunci JavaScript baru yaitu let dan cons. Kedua kata kunci ini menyediakan block scope di JavaScript.
Variabel yang dikasihkan dalam blok tidak dapat diakses dari luar blok. Jadi variabel lokal. Lingkup fungsi. Semua variabel dideklarasikan dengan var readConst memiliki cakupan fungsi. X cannot be used here. Dia cuma sebagai function, fungsi. Variabel yang dideklarasikan dengan var selalu memiliki cakupan global. Variabel yang dideklarasikan dengan var kata kunci tidak dapat memiliki cakupan blok. Variabel yang dideklarasikan. Kalau ini bisa diambil berarti karena dia var. Tidak dapat dinyatakan ulang. Tidak dapat dideklarasikan ulang. Anda tidak dapat secara tidak sengaja mendeklarasikan ulang variabel yang dideklarasikan dengan let. Anda kalian sudah punya nilai. Variabel yang didefinisikan dengan var dapat dideklarasikan ulang. Jadi dia punya dua nilai. Mendeklarasikan ulang variabel menggunakan var kata kunci dapat menimbulkan masalah. Di dalam blok juga dapat mendeklarasikan ulang variabel di luar blok. Mendeklarasikan ulang variabel menggunakan let kata kunci dapat menyelesaikan masalah ini. Variabel di dalam blok tidak akan mendeklarasikan ulang variabel di luar blok. Jadi variabelnya tersimpan di sini aja untuk setiap x. Perbedaan antara var, let, dan const. Variabel cakupan tidak ya, mengatakan kembali ya, tidak, menugaskan kembali ya, tidak. Kadang nilainya konstanta. Diangkat ya, tidak, mengikat ya, tidak. Apa itu baik? Let dan const memiliki cakupan blok, tidak dapat deklarasikan ulang, harus deklarasikan sebelum digunakan, tidak mengikat des, tidak diangkat. Apa yang tidak baik? var. Karena tidak perlu dideklarasikan, diangkat, terikat. Kata kunci let dan const tidak didukung di Internet Explorer 11 atau versi sebelumnya. Tabel berikut mendefinisikan versi browser pertama yang mendukung sepenuhnya. Mendeklarasikan ulang variabel JavaScript dengan var diperbolehkan di mana saja dalam program. Dengan let, mendeklarasikan ulang variabel dalam blok sama sekali tidak diperbolehkan. Ini masih 3 karena ini sudah diubah 3. Kalau di sini allowed, cuma boleh 1. Biarkan pengangkatan. Variabel yang didefinisikan dengan var akan diangkat ke bagian atas dan dapat diinisialisasikan kapan saja. Artinya, Anda dapat menggunakan variabel tersebut sebelum dideklarasikan. Jadi boleh. Jika Anda ingin pelajari lebih lanjut tentang hosting, pelajari bab JavaScript hosting. Variabel yang diinisialisasikan dengan let juga diangkat ke bagian atas blok, tetapi tidak dapat diinisialisasi. Artinya menggunakan let variabel sebelum dideklarasikan akan menghasilkan tanda titik 2 reference error. Karena dia di bawah ya. Apa penggunaan kata let kunci yang benar? Berikutnya konstanta. Kata kunci const diperkenalkan. Ini sama saja, cuman dengan yang tadi ya, cuman tidak dapat ditugaskan kembali. Definisikan dengan const, kata kunci tidak dapat nilai ulang. Karena dia konstanta berarti nilainya selalu ini. Harus ditugaskan variabel JavaScript const, harus diberi nilai saat dideklarasi. Harus langsung. Kapan menggunakan const? Selalu deklarasikan variabel dengan kata kunci const ketika Anda tahu bahwa nilainya tidak boleh diubah. Array, objek, fungsi, dan regex.
objek konstan dan array. Kata kunci cons agak menyesatkan. Ini tidak mendefinisikan nilai konstan, ini mendefinisikan referensi konstan ke suatu nilai. Oleh karena itu, Anda tidak dapat menetapkan ulang nilai konstanta, tetapkan ulang array konstanta, menetapkan ulang objek konstanta. Namun bisa ubah elemen dari array konstanta, ubah properti objek konstanta. Change element Toyota. Cars push Audi. Satu dua Cars nol. Namun Anda tidak dapat menetapkan ulang array tersebut. I see. Jadi perbedaannya itu di sini aturannya no. Toyota. Iya. Objek konstan. Anda dapat mengubah properti objek konstan. Tipe Fiat model Motors. Car.color red, car.owner John. Namun Anda tidak dapat menetapkan ulang objek tersebut. Sama kayak tadi. Apa itu baik? Let dan cons memiliki cakupan blok. Tidak dapat dideklarasikan ulang, harus dideklarasikan sebelum digunakan. Ini sama aja kayak di atas tadi. Lingkup blok. Mendeklarasikan variabel dengan cara ini, cons mirip dengan let. Cara yang digunakan dalam blok scope. Variabel x yang dideklarasikan dalam blok dalam contoh ini tidak sama dengan variabel x yang dideklarasikan di luar blok. Karena ada ini seperti ini enggak. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang cakupan blok di bab cakupan JavaScript. Menyatakan kembali, mendeklarasikan ulang variabel JavaScript var diperbolehkan di mana saja dalam program. Jadi var ini lebih bebas. Mendeklarasikan ulang sebuah variabel yang sudah ada var menjadi let cons dalam cakupan yang sama tidak diperbolehkan. Memberikan nilai baru pada cons variabel yang sudah ada dalam cakupan yang sama tidak diperbolehkan. Mendeklarasikan ulang variabel dengan cons di cakupan lain atau di blok lain diperbolehkan. Pengangkatan. Variabel yang diisikan dengan var akan diangkat ke bagian atas dan dapat diinisialisasi kapan saja sebelum dideklarasikan. Ini yang tadi juga. Kalau konstanta nggak bisa. Variabel bertipe string atau number yang dibuat dengan const kata kunci tidak akan pernah diubah nilainya. Yes. Oke, berikutnya tipe data JavaScript. Rangkaian. String, number, big int, boolean, object, undefined, null, symbol. Teks dari karakter-karakter, angka yang mewakili nilai matematika, bilangan bulat besar, tipe data yang mewakili benar salah, true or false. Kumpulan pasangan kunci nilai data, undefined, berarti tidak ada nilai. Let color yellow, let last name Johnson. Ini apa? Seperti contoh aja.
Anda dapat menggunakan operator JavaScript typeof untuk mengetahui tipe variabel JavaScript. Operator ini mengembalikan tipe variabel atau ekspresi. Oh, berarti kalau typeof 243.159. Oh iya, lupa ini. Bisa ya? Kenapa tuh? Oh, bisa. Contoh. String JavaScript. Sebuah string adalah serangkaian karakter ditulis dengan tanda kutip tunggal atau ganda. Dan dapat menggunakan tanda kutip di sebuah string asalkan tanda kutip tersebut tidak sama dengan tanda kutip yang memiliki string tersebut. Anda akan pelajari lebih banyak tentang string di bagian selanjutnya. Angka. Semua angka JavaScript disimpan sebagai angka desimal atau titik mengambang. Anda dapat tulis dengan atau tanpa desimal. Notasi eksponensial. Angka yang sangat besar atau sangat kecil dapat ditulis dengan notasi ilmiah. Oh, berarti ini 1/3. Tipe data boolean di JavaScript hanya dapat memiliki salah satu dari dua nilai, yaitu true or false. Ekspresi adalah dasar untuk perbandingan di JavaScript dengan asumsi X sama dengan 5. Perbandingan false karena X sama dengan 8, karena X itu 5, not equal true, greater than false karena lebih kecil, true. Tipe data tidak terdefinisi. Dalam sebuah komputer, variabel seringkali dideklarasikan tanpa nilai. Nilai tersebut bisa berupa sesuatu yang harus dihitung atau sesuatu yang akan diberikan kemudian, seperti input dari pengguna. Variabel tanpa nilai memiliki tipe data undefined. Variabel tanpa nilai juga nilai undefined. Bad Karnan, ini undefined ya. Nilai kosong, tidak ada nilai. String kosong memiliki nilai tipe yang sah. Anda akan belajar banyak tipe data. Dalam JavaScript, apa tipe data dari variabel berikut? Integer. Loh, salah. 7,5. Oh, itu float. Berarti desimal ya? Number. Oh, number. Oke, baiklah, sepertinya karena durasi sudah terpanjang, sekian saja yang saya pelajari dulu secara mandiri tentang JavaScript. Apabila terjadi salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.